Oke, kita langsung saja masuk. Ini keren. Sebenarnya sudah datang yang D22, cuman saya belum selesaikan. Nanti kalau udah selesai saya kasih softnya. Oke, ini kita coba berikan solusinya. Saya coba menjelaskan di D20. Di sini ada sorting. Sorting ini sepertinya saya sudah bikinkan short videonya di YouTube, dan saya sudah share di my story. Nah, objektifnya today we are discussing a simple algorithm called bubble sort. Check out the tutorial tab for learning material and an instruction video. Consider the following version of bubble sort. Oke, dia ada looping. Looping itu adalah perulangan yang terus menerus sampai I sama dengan kecil dari N sampai dengan N kurang 1 berarti ya, karena dia tidak sama dengan, dan I akan diiterasi sampai plus naik number of swap. Oke, for integer I J kecil dari N, dia ada 2 looping dan dia melihat apakah J indeks ke elemen pertama lebih besar dari elemen berikutnya. Karena plus 1 maka dia tuker. Oke. Jika tidak ada elemen yang ditukar maka dia akan ini. Oke, kita lanjut. Nah, solusinya saya sudah bikinin codingannya itu menggunakan JavaScript. Jadi kurang lebihnya codingannya seperti ini, di copy saja yang dari sini. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan swap, cuman swap ini yang belum yang harus diganti. Nah, swapnya itu saya sudah berikan di sort. Jadi ada swap yang type-nya begini. Nah, saya ini swapnya karena dia integer sih bisa pakai plus tanpa variabel ketiga gitu. Number of swapnya dihitung berapa kali baru kita bikin total swap, karena number of swap ini dia di lingkupnya C4, jadi dia tidak akan diketahui ketika kita console.log. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kita akan ngambil elemen pertama apa, elemen ketiga terakhir apa. Nah, ini swap ini sebenarnya bisa juga kita gantikan dengan misalnya kita bikin let A X sama dengan ini A yang kalau dia A yang ke J maka kita simpan salah satunya A yang ke J nya atau A yang ke J nya. Jadi kita simpan aja yang ke dua yang berikutnya. Yang berikutnya kalau dia lebih besar kita kan menaruh si A yang ke J ini jadi A yang ke J plus 1. Yang A yang ke J plus 1 jadi A yang ke J. Nah, dari sini sih kita bikin misalnya baru kita set dia si A yang ke J plus 1 itu sama dengan A yang ke J. Nah, ini jadi dia udah ketukar nih si J nya. J yang berikutnya udah ketukar dengan yang si J, dan tinggal berikutnya yang A yang ke J sama dengan X. Nah, ini sih sama aja codingannya dengan yang ini. Cuman yang di sini kita menggunakan satu variabel X, sementara di sini kita nggak pakai variabelnya gitu. Oke, coba kita run dan hasilnya sama dan berhasil gitu. Jadi sama aja. Nah, coba kita lihat yang codingan berikutnya. Ke rank misi yang ke-21 kita coba buka. Objektifnya generics. Today we are discussing generics. Be aware that not all languages support this construct, so fewer languages are enabled to this challenge. Check out tutorial tab for learning material and instructional video. Sebelumnya saya mohon maaf kalau bahasa Inggris saya belepetan. Task: write a single generic function
print array. Oke, jadi kita suruh bikin fungsi dengan nama print array. This function must be take an array of a generic element. Nah, generic ini sebenarnya adalah tipe yang bukan integer, dia bukan generic itu adalah tipe yang bisa mengandung objek. Jadi dia bergenerik, bisa objek, string, atau integer, atau ini. Jadi dia type-nya generic, bisa apa aja. As parameter the exception. Nah, ini di C++ saya sih lebih sering menggunakan generic type ini pada waktu menggunakan Java ya. Jadi kita coba pakai Java 7. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi di Java 7 itu kita bisa pakai T, kelas ini ya, istilahnya kelas T, atau saya lebih sering pakai T ya, karena dia type object istilahnya. Mau kita pakai enumeration juga bisa gitu, jadi type-nya ya. Ini yang dibilang generic. Jadi generic type itu bisa ini satu tipe gitu. Kalau dia bilang semacam kelas yang penampung gitu, jadi tipenya apa aja gitu. Nah, saya sih biasanya makainya T gitu. Nah, ini dan dia sudah buatkan kelas T-nya gitu. Coba kita lihat apakah dia sudah buat import kelas T. Ya di sini. Jadi dia sudah ngeprint bahwa ini adalah kelas T gitu. Jadi kalau kita pakai I di sini udah nggak bisa diubah. Berarti kita harus pakai T. Saya udah coba untuk merubah tapi nggak bisa. Jadi T. Kenapa saya pakai array di sini? Karena dia minta inputannya yang array, string array gitu kan. Nah, jadi T-nya ini berupa array. Gitu. Jadi kalau kita running harusnya sih ini sudah benar ya, cuman simpel begini aja. Jadi dia tuh ngeprint. Jadi saya ada pakai for looping di array itu sampai itemnya apa aja sebagai parameternya gitu. Contohnya dia mau ngeprint apa di situ, generic types. Nah, ini dia public class generic, terus dia ngambil print array. Nah, ini array ini adalah array yang dibuat dia array integer, sementara string array adalah string integer array juga gitu. Jadi dia bisa tipe string, bisa tipe integer. Nah, sebenarnya kita bisa juga kalau untuk ini bisa juga dia pakai print array integer, print array string satu-satu bilang. Nah, ini kan kita supaya jadi satu method yang bisa dipanggil, bisa digunakan dengan melempar data yang tipenya berbeda-beda, tapi fungsinya sama untuk ngeprint saja gitu, istilahnya untuk show display. Jadi tipe objeknya itu bisa dibuat seperti ini, printernya seperti ini. Jadi, printer itu ini integer, dia bisa string, sementara printer itu mintanya type itu. Nah, itu. Nah, dari sini sih harusnya sudah run. Nah, ini sudah solve sih semuanya. Oke, kita coba submit. Dan test case 1, test case 0 sukses. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu untuk HackerRank day 20 and day 21. Thank you.